Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hevia Tarigan. Saya adalah seorang mahasantriwati di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah, program studi pendidikan bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh dosen kami Ustadz Radinal Mukhtar Harahap, SHI MPD. Saya akan menceritakan sedikit mengenai berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah di hari Rabu pada tanggal 18 Januari 2017, pada hari di mana Kemenak Republik Indonesia secara resmi memberikan surat keputusan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah yang bertempat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat keputusan itu diterima langsung oleh Ketua Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Dr. Haji Ahmad Pranarulianto Tarigan, dan disertai oleh Insinyur Haji Sehat Kaloko sebagai Badan Wakaf, Kiai Haji Rosyidin Bina MA sebagai Direktur Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, dan Al-Ustadz Radinal Mukhtar Harahap SHI MPD sebagai tim penyusun. Dengan adanya surat keputusan tersebut, maka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah diharapkan dapat menjadi tindak lanjut dari jenjang pendidikan yang selama ini telah dijalankan oleh pesantren Ar-Raudatul Hasanah, yaitu SDMI, MDA, MTS, MAS, dan KMI. Hal itu karena pendidikan berkelanjutan adalah usaha maksimal dalam pembentukan adab dari setiap peserta didik. Tujuan itu merupakan tindakan mendasar dari pendidikan yang diberi amanah konferensi dalam amanah konferensi internasional. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bahasa. Bahasa merupakan identitas yang digunakan sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan 718 bahasa daerah yang mengelilinginya. Dahulu, sebelum bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional, bangsa Indonesia berkomunikasi dengan bahasa daerah mereka masing-masing yang dibawa turun-temurun. Bangsa Indonesia yang luas dengan bahasa daerah yang banyak membuat komunikasi terhambat di antara bangsa yang berbeda pulau. Awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkembang menjadi identitas dan tombak berdirinya negara Indonesia. Seperti isi dalam Sumpah Pemuda, yaitu, "Kami bangsa Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia erat hubungannya dengan masyarakat karena dengan adanya bahasa ini menumbuhkan sikap cinta bangsa, menjunjung tinggi tanah air, dan tidak ada perbedaan dalam hal perkomunikasian. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia memiliki arti penting jika berlanjut dan terus diajarkan di semua jenjang, tak terkecuali untuk perguruan tinggi. Tujuannya jelas dengan terus menunjukkan usia negara yang semakin maju. Dipercaya bahasa Indonesia akan tetap ada hingga kapanpun. Salah satu tujuan diajarkannya bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan ialah untuk membuat rasa bangga akan tanah air ketika menggunakan bahasa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai tempat belajar, mencari ilmu, dan meningkatkan pengetahuannya dapat mewadahi pelajarnya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam pembuatan artikel ilmiah ataupun proposal. Adanya pembelajaran bahasa tentu memiliki alasan. Pembelajaran ini dimaksudkan menjadikan pelajar berbakat dan memanfaatkan bahasa Indonesia secara tepat, efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai aliran dalam karya ilmiah, berikut beberapa manfaat diajarkannya bahasa Indonesia. Yang pertama, menimbulkan sifat positif terhadap bahasa Indonesia. B. Mempersatukan ragam bahasa daerah yang menjadi satu.
yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambahkan rasa bangga, setia, dan nasionalis terhadap negara Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya kita menghargai tanah air. Salah satunya dengan menggunakan bahasa yang tepat. Dalam lingkungan pendidikan, mahasiswa memiliki peran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan mengajak warga lain untuk menerapkannya. Bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat untuk mahasiswa. Salah satunya dalam penulisan artikel ilmiah, makalah, ataupun proposal. Mahasiswa sebagai penerus bangsa memiliki peran untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia yang tepat, kemudian melestarikannya pada keturunan selanjutnya. Karena jika tidak ada yang meneruskan, maka bahasa akan perlahan hilang, tergantikan oleh bahasa lain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib di perguruan tinggi agar mahasiswa tidak melupakan identitas bangsa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus dijaga agar tidak tertutup oleh budaya dan bahasa asing. Zaman sekarang banyak melupakan penggunaan bahasa yang benar karena menurutnya menggunakan bahasa asing lebih keren. Dan saya berkomitmen untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen saya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.